Allah mengatakan, Adam, kau ingin hidup selama-lamanya abadi di surga? Inci, inci. Sebab ning surga niki saya tidak repot-repot menanam padi, permintaan saya segala apapun jenengan turuti. Kalau di dunia nanti kita akan sorong, kita mau makan harus kerja lah gitu ya. Oke, sepakat. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kalau begitu Adam, jangan kau dekati pohon itu. Jikalau kau dekati pohon itu, kau akan, mohon maaf, kepingin dengan buahnya. Kalau kau kepingin dengan buahnya, kau pasti akan berupaya untuk meraih, mendapatkan buahnya yang disebut buah khuldi. Oke, kesepakatan ditulis, tanda tangan, dash dash dash. Iblis klunuk-klunuk sebelum nang dunya. Adam, lho Iblis, piye kabare? Wis api-api ae. Dirayulah Adam dengan Hawa. Miturut ayat itu, Adam, jadikanlah aku penasehatmu. Karena apa? Kau tahu makna daripada khuldi. Ya, apa? Kekal. Sapa wae sing mangan khuldi mesti kekal di surga. Padahal dawuh Allah kan tidak seperti itu. Kebalikannya, berhubung yang namanya Adam lalai terhadap pesan-pesan Allah, apa yang terjadi? Singkat kata, Adam pun mendekat dan memetik dan memakan buah khuldi. Kita ruhaniyah, sebelum ditiupkan Allah di dalam jasad kita, Allah ada perjanjian dengan kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Niki Pak, intinya kita tidak akan pernah menyembah selain Allah, kita tidak akan bercinta selain Allah, kita tidak akan merindukan terhadap selain. Artinya kita hanya bercinta, berkasih mesra, menyembah, merindukan hanya pada. Oke, akhirnya wanafahtu, ditiupkan roh itu, terus lahirlah kita jabang bayi. Rasulullah memberikan satu hadis sahih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang dilahirkan di dunia ini fitrah, artinya ruh ini belum tersangkut bercinta dengan syahwatud dunia. Wis mulai akil balik, des digoda roh kita. Allah nguji terhadap kesetiaan kita atas perjanjian itu. Allah nguji atas perjanjian Nabi Adam, berjanji tidak akan mendekat, ternyata dan ternyata akhirnya kita juga mengikuti sejarah Nabi Adam. Anak kecil gak usah nyambut gawe, Pak Abi pingin mobilan, belikan nggak? Belikan. Pingin apa? Dia nggak mau kerja, dia nggak pakai kerja Pak, pingin makan, sudah datang sendiri. Besok apa yang dimakan, nggak mungkin anak kecil akan merencanakan, nggak mungkin. Orang tua yang merencanakan itu, ya dah. Besok makan masak apa ya? Jaro ibu yes gini aja, besok kari Bu. Oke. Anak kecil nggak merencanakan itu. Apa yang dia makan butuhkan besok, sekarang dia nggak pernah bingung, nggak pernah dia pikirkan. Sama kekasih Allah, kalau sudah di situ nggak mikir apa besok itu, nggak mikir apa kata Allah, enggak. Anak sekarang disuruh makan mesti tanya ikan apa, gitu sekarang. Nah, dulu Pak, saya tahun 70 sampai 80 nggak tanya, nasinya si gaplek nyontek nasi jagung gitu. Niku kan makanan pokok saudara saya Madura tuh, nasi jagung. Iya, kalau saya makan nasi jagung itu setengah hari masih warak ya.
Biasanya saya di Jember itu mesti makan nasi jagung, besok sampai jam 12 nggak makan nggak apa-apa, masih kenyang jagung. Lah, ketika akil balik bagaimana? Beda. Bahkan kita sudah nikah, besok apa yang kita rencanakan sekarang, mikir kita besok bikin rumah bagaimana toh yang bu gini rencana bingung karepe. Lah mau jadi anak kecil lah enak ya, nggak besar-besar ya, nggak balik-balik. Lu ada Pak seseorang yang nggak besar-besar, idiot itu, tahu? Idiot dari kecil. Jadi jiwanya sudah tidak mengenal duniawi ya. Lah inilah kita itu, ya tak? Sejarah kita dari fitrah kotor fitrah. Inilah inna lillahi wa inna ilaihi. Iku kalau bisa yang lebih banyak itu fitrah asalnya kotor sampai mati, makanya muncul anar, neraka ini untuk mensucikan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Biar tidak seperti itu, sebelum mati kita mengalami zona wilayah fitrah kotor fitrah, baru kembalilah pada Allah. Kalau bahasa Jawa itu ada ajaran sangkan paraning dumati. Kalau Qur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi syirik khafi ini harus dan wajib kita hilangkan sebelum min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Jalannya satu-satunya adalah harus mengikuti dinul haq Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini terkesan ditutupi. Yes, itu yang kedua. Terus yang ketiga apa tadi? Mbak lupa. Okay. Oh, masalah riya. Ya, riya ya. Gini, tarkul amal. Gini Pak ya. Iki umumnya loh ya. Umumnya kita semua ngalami. Tapi kalau bisa berhentilah, ngene. Di situ kita ada sifat hati kita riya. Wajar. Proses kita memangnya seperti itu. Tadi disebutkan kalau di belakang kita ada mertua, ayat ini dipanjang-panjangkan, bahkan tiga juz. Oke, itu bersumber dari nafsu yang ada di dalam diri kita menguasai kita. Innan nafsa la amaratum bisu. Nafsu nafsiyah dan amarah di dalam sifat basariyah ini bertengger di dalam sifat basariyah kita, itu menguasai kita, sehingga visi dan misi nafsu yang seperti ini membuat jelek pada Allah. Tadi riak tadi, supaya ruhaniyah sampai kali gula itu melalaikan Allah. Bentuk kita melalaikan Allah, kita ngaku-ngaku kalau yang ngimami kita merasa diri kita, berarti kan lalai Allahnya toh. Jadi keakuan kita takholli itu dominan di sini. Otomatis wacaan surat sing dawa yang panjang, bila perlu 3 juz dilaksanakan. Subhanallah. Secara dohir memang kelihatannya apik Pak ya, tapi secara batin mungguh menungso apik, tapi miturut pandangan Allah itu jelek karena ada riya tadi. Makanya tarkul amal, tinggalkan. Maksudnya tinggalkan itu bukan meninggalkan bacaannya, tinggalkanlah riya di dalam hati kita. Begitulah maksudnya. Kita tidak akan pernah bisa meninggalkan riya, kita tidak akan bisa pernah untuk keluar dari belenggu nafsu jikalau tidak dikeluarkan Allah. Berarti tidak ada daya upaya kita untuk
keluar dari cengkraman hawa. Berarti yang bisa mengeluarkan hanyalah Allah. Oleh karena kita taat, sami'na wa atokna, ngikuti ajaran Rasulullah dan mempraktekkan ajaran itu di tengah-tengah sholat, maka Allah menolong kita dikeluarkan dari riak tadi. Itu prosesnya, Pak. Kita makhluk gak bisa, Pak, bisa keluar dan memenangkan nafsu, nggak bisa kalau tidak dimenangkan Allah. Cuman Allah olehnya memenangkan itu dasarnya karena kita memang berakhlak ilahiyah, mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini. Terus yang keempat ada tadi perasaan, ada 3. Oke, cabangau itu ya. Bagaimana caranya kita itu untuk tidak melihat kecabangau? Innahu bikulli syai'im muhit. Zaman kudu yakin, sesungguhnya Allah itu meliputi segala hal apapun termasuk tulisan kecap. Berarti lihatlah Allahnya, jangan melihat makhluknya berupa kecap seperti ini. Jikalau Allah tidak meliputi, ini proses lho Pak, belum musyahadah ini, kita masih proses ilmu. Jikalau Allah tidak meliputi di dalam dan di luar wedang kopi, gak mungkin akan muncul manis dan pahit. Berarti kita harus melihat Allahnya, jangan melihat makhluk. Caranya bagaimana? Bukalah dzikir sirul asrar. Jane durung, tapi ya gak apa-apa, durung pembahasannya ngono lho. Berhubung ini tadi ditanyakan sirul asrar, oke lah, tak jawab. Sakit saya hapus ya? Bisa. Ketahuilah bahwasanya kita umat Islam dididik oleh Allah lewat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua la ilaha illallah. Yang ketiga la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini isim, ini zat. Zikir ini muncul di dalam syariat disebut zikir jahri. Isim masih nyebut nama di lisan. Ini di thariqah muncullah zikir sirri, atau ada yang mengatakan ismu zat, atau dikatakan khafi, tetap diucap di dalam hati Allah, cuman dalam hati udah. Terus dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ini sudah tidak bicara isim nama, tapi adalah zat. Ini pelajarannya di hakikat yang disebut dzikir sirul asrar. Sirul asrar, dzikir bila sautin wa kalamin wa lafdin. Dzikir yang sudah tidak mengucap, sudah tidak bersuara, berkalam tidak. Artinya hati diam, tapi diamnya hati jenengan itu di situ akan masuk su'aul basyirah. Apa su'aul basyirah? Iman. Orang Jawa rasa. Sehingga kalau boleh saya simpulkan, di dalam ruh itu ada rasa, di
Di dalam rasa itu iman, di dalam rasa ada cahaya. Itu yang tak maksud adalah makrifat, cahaya makrifat, yang di dalam cahaya ada hidup. Itulah yang kusebut Khaliq atau Allah, yang laisa kamitslihi syai'un. Rasa artinya di dalam ruh jenengan, hati jenengan ada iman. Iman yang dimaksud iman ini adalah imanul haq. Ini wajah tu wajah, itulah wajah ruh. Wajah ruh disebut iman atau rasa. Iman yang benar kata Rasul, iman yang benar adalah iman yang sudah diihsan. Iman yang sudah diihsan adalah iman yang hanya satu-satunya pada Allah dalam segala hal aspek apapun. Siapa yang kasih petunjuk nek jenengan nyawang makhluke Rasulullah Muhammad? Lah ngaten nggih. Nek sampean melihat Allah, inilah iman yang benar. Sebab walakinallaha yahdi may yasha, bukan innaka la tahdi man ahbabta. Bukan Muhammad yang memberikan, yang bisa memberikan petunjuk, tapi Allah. Itu cukup dalam hati jenengan. Lesannya secara dohir tetap Rasulullah, tapi maksudnya Rasulullah dalam hati sampean yang memberikan petunjuk adalah Allah. Jangan yang di dalam. Iki sistem pasilun loh ya. Kalau sistem majadubun gak gitu Pak. Sistem majadubun gini, sopo sing ngaji? Allah loh, gak bingung nggak kira-kira. Orang tanya, orang syariat tanya, siapa sih ngaji? Siapa yang memberikan petunjuk? Gak mengatakan Muhammad, tapi Allah. Wis, inilah Pak, membuat goncangnya umat syariat yang pernah terjadi pada al-halat. Ana al-haq la fi jubati illallah. Saya adalah Allah, tidak ada di dalam sarungku kecuali Allah. Lah, iki syariat bingung Pak, karena tidak tahu jotoknya, karena ilmunya ditutupi, gak diterangkan. Akhirnya umat Islam iki pekok. Mohon maaf, ruhaniyahnya termasuk saya. Itu sejarah kita memang seperti itu. Wis, bangunkanlah rasa su'aul basyiroh, imanmu yang benar hanya Allah. Ini kudu harus dibarengi dengan fal ya'mal amalan sholihan, dipraktekke. Rasa, merasakan bahwasanya yang bisa mengangkat ini adalah Allah. Sebab tanpa ada Allah gak mungkin muklason itu bisa ngangkat. Dalil la haula wala quwata illa bil. Jelas nggih? Oke. Kalau ini sudah sampean asah terus rasa ini, maka pintu yang kedua di su'aul basyiroh ke ainul basyiroh. Ngain berarti melihat. Bertemulah ruh ini. Disebut bertemu makrifat bukan perkaranya ruh bisa melihat Allah, enggak, bukan. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama ruh itu fana, nama Allah juga fana, mata untuk melihat juga fana. Nama apa? Itulah laisa kamitslihi. Coba bicara apa? Ngarani apa? Ini awang-awang, oh nggak bisa. Udara, oh nggak boleh. Oksigen, oh nggak boleh. Lah, siapa mereka yang ruhnya, hatinya itu terus mengasah dzikir sirul asror, maka Allah akan mendatangkan cahaya makrifat ini. Surat An-Nur ayat 35. Allah akan hanya memberikan cahaya makrifat itu pada hamba yang dikehendaki. Siapa? Mereka yang
di samping yastami'unal qaul, paham dengan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dia pun mengikuti wayatabi'una ahsan, terus mengikuti. Mengikuti itu berarti mengamalkan itu, mengasah ini, maka cahaya makrifat itu didatangkan sampean. Coba jenengan kholwat khusus, nanti akan dimasukkan satu alam di mana alam tidak ada siapa-siapa, ya, terang benderang, mana lampunya nggak ada, tapi terang, lebih terang daripada sinar matahari, tapi tidak panas Pak, sejuk. Siapapun yang dimasukkan di Allah di dalam situ tidak akan pernah ingin keluar lagi. Nabi Idris gak gelem kadung enak, sudah membandingkan di dunia seperti itu, ngeramut bojo, ngeramut anak, besok makan apa bingung kita. Wah, ada di situ. Makanya mohon maaf, orang yang majedubun itu gak waras-waras, memang gak kepingin waras. Kita saja orang dekatnya yang kepingin waras, akhirnya dibawa ke Menur, Lawang, gak ngerti tiba dia majedub. Ada kekasih Allah seperti ini, ada. Kita yang tidak tahu keadaan ruhaniahnya. Wes. Kalau cahaya ini sudah didatangkan sampean kali kulo, disitulah jenengan itu kefanaan diri, merasa kefanaan diri. Jadi keakuan diri kita sebagai makhluk itu sudah tiada. Akhirnya hapus semuanya, dihapus. Ya Kak Roh. Ya udah. Ini ada yang khos, ada yang khawasul khawas. Yang wasilun khawasul khawas, membawa sifat 4, sidik, fatonah, amanah, tablik. Sing khos, ya ini kau mau gak kepingin waras. Allah ya Karim. Bapak Ibu, inilah bentuk sirul asor yang terakhirnya sudah hilang semuanya. Akhirnya hakul basiro. Hakul basiro jawabannya di surat Al-Anbiya ayat 25. Begini, wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tadi yang muncul dalam dirimu, iki ilmu lo ya, iki ilmu, keakuannya Allah. Keakuan hamba sudah tiada, tinggal keakuan Allah. Begitulah surat Al-Anbiya ayat 25 itu sebagai dasar bahwasanya Rasulullah siapapun dulu itu menyampaikan ini, la ilaha illa ana. Tapi ya iku resikone Pak, saya mulai tahun 2000 kalau pulang dari pondok niku 95 langsung ngajar dengan pondok niku ning griya niku namung ilmu syariah, mulai dari fikihnya, hadisnya, Qur'annya, alatnya sudah sampai pada alfiyah. Mancik ke Jawahirul Maknun langsung stop Allah, saya di stop 2000 di stop, dah ganti oper Seneleng. Ajaran umat santrimu iku tentang tauhid. Kula ngene ning ati batin, iki Rasulullah ngebab ngono dicaci maki. Betul ye, kula 2007 ku hampir diusir dari kampung itu. Diusir saya. Tapi saya tidak mau dengan alasan ini tanah lahir aku. Enggak mau. Tetap saya enggak mau. Sampai terakhir mboten ngusir, saya berkata gini kepada sing tokol-tokol di gulu, kongkonane tokoh-tokoh ya. Saya mati sekarang dengan besok sama. Kalau saya disuruh untuk berhenti tidak dakwah hal ini,
jujur nggak mau saya. Tapi jikalau saya mati sekarang, besok sama, silahkan. Udah itu. Akhirnya 2010 saya dicarikan yang namanya pasal bagaimana saya dihukum. Akhirnya dihukum sungguh 3 tahun ji kalau di penjara. Tak anggap ae mondoke kurang suwe. Gitu aja. Itu sekedar pengalaman aja. Kalau sudah di hakul basyirah, yaitu tadi akhirnya muncullah fana'ud dzikri, surat Al-Anbiya ayat 25, yang muncul keakuannya Allah. Ada lagi? Sampun ya, sampun jam 10:30. Nggih, gak kerasa munggo sampean ya ta. Nggih. Pun monggo kita tutup sarana doa. Semoga apa yang telah diberikan Allah pada malam hari ini menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita, keluarga kita, anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk doa Mbah Yai kula piyambak awal sampai akhir kula nyuwun agungi pangapunten, mohon maaf bila mana banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.